kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelumnya, selama dan sesudah masa kerja. Secara umum, seluruh penduduk yang ada pada suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok tenaga kerja, yaitu 1. Tenaga kerja, 2. Angkatan kerja, 3. Kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang suatu bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Secara umum, pembagian jenis tenaga kerja sebagai berikut ini. A. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya guru, dosen, angkutan, dokter, dan lain-lain. B. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan, contohnya supir, masinis, dan juru masak. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pelatihan dalam melakukan pekerjaannya, contohnya kuli bangunan, buruh tani, dan buruh pabrik. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, sebelum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan dalam Pasal 1 Nomor 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang berusia di atas 18 tahun. Berdasarkan ketentuan ini, anak yang boleh pekerjaan adalah minimal umur 18 tahun. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Mampu bekerja, mempunyai pekerja tetap tetapi sementara tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Beberapa faktor yang dapat membutuhkan angkatan kerja sebagai berikut. A. Pengaruh pengaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda. B. Wanita memiliki peranan dalam perekonomian. C. Jumlah pertambahan penduduk yang tinggi. Metode penelitian. Kesempatan kerja adalah kondisi yang mencerminkan jumlah tenaga kerja yang terserap dunia kerja. Tahun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perhidupan yang layak. Tingkatan kesempatan kerja dihitung dengan rumus tingkatan kesempatan kerja orang bekerja atau angkatan kerja kali 100%. Semakin tingkatan kesempatan kerja, semakin luas kesempatan kerja dibagi menjadi 2. 1. Kesempatan kerja permanen, pekerjaan yang berlangsung terus-menerus hingga pensiun atau tidak mampu bekerja. 2. Kesempatan kerja temporer, pekerjaan yang bersifat sementara atau dalam jangka waktu tertentu. Kesempatan kerja penting untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Masalah ketenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan di ekonomi suatu negara, akan tetapi juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja mendapatkan berbagai masalah. Berikut macam bentuk permasalahan tenaga kerja. 1. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Banyak tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan masih terbatas. Hal ini berpengaruh pada produktivitas dan daya saing tenaga kerja. 2. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di luar Jawa masih kekurangan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan ketimbangan dalam pemanfaatan sumber daya di berbagai wilayah. 3. Pemutusan hubungan kerja. Krisis ekonomi dan berbagai faktor lainnya sering menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, sehingga banyak pekerja kehilangan pekerjaan. 4. Meningkatkan jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatkan jumlah pengangguran. Hal ini dapat berdampak pada kestabilan sosial dan ekonomi negara. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Upaya pemerintah. 2. Menyusun kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Mendirikan lembaga pelatihan seperti BLK, PKK, dan Karang Taruna. Mengembangkan program ketenagakerjaan yang ideal. Menyediakan pelatih gratis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 2. Upaya swasta bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Menyediakan kesempatan kerja praktik dan magang bagi siswa serta mahasiswa. 3. Upaya individu meningkatkan keterampilan penguasaan bahasa dan wawasan kerja. Selalu siap menghadapi persaingan kerja dengan meningkatkan kemampuan diri. Mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di tempat kerja. Sistem upah. Pengertian upah. Upah adalah imbalan yang diterima pekerja sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah bisa diberikan oleh perusahaan, pemerintah, atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sistem upah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan mendorong produktivitas kerja. Sistem upah di Indonesia. 1. Upah menurut hasil. 2. Upah menurut hasil. Upah yang diberikan berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. 2. Upah menurut waktu. Upah dihitung berdasarkan lamanya waktu bekerja, harian, mingguan, atau bulanan. 3. Upah borongan. Upah yang disepakati di awal menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu. 4. Upah mitra usaha. Upah yang dibayar berdasarkan kesepakatan antara pekerjaan dan perusahaan, biasanya dengan pembagian keuntungan. 5.
upah tambahan, bonus, dan saham. Pekerjaan mendapat upah tambahan berupa bonus atau saham sebagai insentif kerja. Pengangguran. Pengertian pengangguran adalah keadaan di mana seorang yang terdapat dalam angkatan kerja tidak kerja secara sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha menurut Sakernas, Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional. Pengangguran mencakup mereka yang aktif mencari pekerjaan yang tidak bekerja saat ini. Faktor penyebab pengangguran. 1. Jumlah lapangan kerja yang lebih kecil dibandingkan jumlah pencarian kerja. 2. Angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja. 3. Terjadi pemutusan hubungan kerja PHK. 4. Situasi perekonomian yang tidak stabil. 5. Kemampuan teknologi dan informasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja. 6. Ketidakmampuan pekerja dalam mencari pekerjaan. Pengangguran menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran berdasarkan penyebab. Pengangguran penyebab dan sifatnya. Pengangguran dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Pengangguran struktural terjadi akibat perubahan suatu ekonomi seperti peralihan dari sektor pertanian ke industri. 2. Pengangguran teknologi disebabkan oleh pengangguran teknologi yang menggantikan tenaga manusia sebagai mekanisasi pertanian. 3. Pengangguran musiman terjadi pada pekerjaan tertentu hanya dibutuhkan pada musim tertentu sebagai petani yang bekerja musim panen. 4. Pengangguran konjunktural disebabkan oleh kondisi ekonomi yang menurun seperti krisis moneter yang meningkatkan banyak PHK. 5. Pengangguran siklis terjadi karena fluktuasi ekonomi yang menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Pengangguran voluntary terjadi ketika seorang memilih untuk tidak bekerja karena memiliki sumber penghasilan lain, misalnya dari menyewakan rumah. Jenis-jenis pengangguran ini berdampak pada ekonomi dan pengaruh kesejahteraan masyarakat secara stabil sosial. Pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. 1. Pengangguran terbuka. Orang yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan karena kurangnya lapangan kerja atau ketidaksesuaian antara lapangan kerja dan latar belakang pendidikan. 2. Pengangguran terselubung. Orang yang bekerja tetapi tidak optimal, misalnya karena kurangnya keterampilan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian. 3. Pengangguran setengah menganggur. Orang yang bekerja dengan jam kerja kurang dari standar optimal, kurang dari 40 jam per minggu. Dampak pengangguran terhadap ekonomi dan individu dan masyarakat. 1. Upaya mengatasi pengangguran struktural dan teknologi. Memberikan pendidikan pelatihan. Memindahkan tenaga kerja ke daerah yang membutuhkan. 3.
mendirikan industri padat karya di daerah dengan banyak pengangguran. 2. Upaya mengatasi pengangguran musiman, memberikan informasi tentang lapangan kerja di bidang lain, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Upaya mengatasi pengangguran struktural dan teknologi, memberikan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja daerah membutuhkan pendidikan industri padat karya. 2. Upaya mengatasi pengangguran musiman, memberikan informasi lapangan kerja di bidang lain, memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. 3. Upaya mengatasi pengangguran siklikal, mengadakan pameran produk untuk meningkatkan permintaan, menerapkan kebijakan moneter dan fiskal seperti menurunkan suku bunga dan memberikan insentif pajak. Upaya mengatasi pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi saat pengangguran mencari pekerjaan yang lebih. Cara mengatasinya: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Menyediakan informasi lowongan kerja. 3. Mempermudah sistem rekrutmen tenaga kerja. 4. Mengadakan program pemagangan. 5. Memberikan sertifikasi profesi. 6. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan. 7. Menerapkan sistem bonus saksi agar pekerjaan lebih produktif.